pengurus PC itu mendatangi satu persatu pengurus MBC, ditekan atau mungkin bahasa kerennya diintimidasi untuk taat pada PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senajan mung ketoke wirawiri rono rene, sing penting panggah tetep karo Om Blog Hasanah. Panggah tetep karo aku Om Sasmito. Aja lali subscribe, like, komen di channelnya NU Gogoteso Blitar. Masuk ra? Masuk. Kali ini kita membahas obrolan santai, kita bahas tentang indahnya Islam di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin dari sekian banyak apa yang kita amalkan bagi warga-warga Muslim, khususnya di Indonesia, itu kebanyakan akmaliyah dari NU. Pripun menurut panjenengan? Bagian seperti itu. Saya sejak kecil sudah dididik oleh orang tua yang Nahdiyin. Otomatis syariat-syariat atau ajaran-ajaran tutur-tutur orang tua semuanya bernilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Artinya sejak kecil sudah dididik tentang bagaimana indahnya Islam, apalagi yang terkemas di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi sebagai contoh pada waktu kecil ini, mohon maaf ini ketika arepe poso jenenge enek tidur. Kelingan Pak Urang ya. Nutuk jedor. Nutuk Jedor. Beduk niku lho, niku antri. Antri supaya iso nabuh beduk Karo ngepel masjid. Nah, karo resik-resik langgar gedek ngoten. Nah, itu suatu contoh keindahan Nahdlatul Ulama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Jadi itu yang kami alami Pak Sas, sangat indah sampai umur yang sekian ini tetap indah. Islam yang terkemas dalam organisasi NU atau Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya memang sudah terlatih sejak kecil sehingga menjiwai dan sangat menikmati apa yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Mulai dari saya pernah mendengar, mungkin kalau mengalami nggak sepenuhnya, karena dengan umur yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, itu NU itu mewarnai kehidupan Muslim itu dari mulai lahir, mulai menikah sampai kematian, itu nuansanya selalu kental dengan ke-NU-an. Memang itu ciri khasnya NU apa mengadopsi dari budaya-budaya yang terdahulu? Enggak. Ya kalau tidak dikaji secara ilmiah, secara syariah, memang seperti telonan, terus tingkepan, kebrokowan sampai dengan sepasaran, pagutan itu kalau enggak diilmiahi sekilas seperti budaya Kapitaen atau Kejawen. Sebenarnya ada hadis-hadis yang sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, jadi mendidik anak sebelum lahir, yakni dalam kandungan itu sudah dididik dengan doa-doa seperti tenggepan, harus ada cabuk katul, cambah peras, itu kan ada maknanya. Kalau emang ini ingin dijelaskan ya petung nanggap orang yang kene iki. Itu orang ya. Balik ini contoh. Balik nih. Nah, jadi sampai saat ini kami yang ada di bawah ini sangat indah sekali. Orang NU ini ketika bayi lahir juga tetangga, saudara, teman-teman senang menyambut dengan kedatangan makhluk baru. Ketika beranjak dewasa juga senang sebab penuh dengan selamatan. Jadi seperti ketika bayi lahir ada brokoan, itu ya diundang, tetangga-tetangga kan itu diundang.
Nanti 7 5 hari atau sepasaran 5 genduren hari neh. genduren neh. Bar genduren terus pagutan selapan genduren neh. Terus telonan genduren neh. Ini serba indah seperti itu. Belum jagung bayi tiap Belum malam jagung bayi makan. tiap malam makan gratis di rumah tangga. Di saat itu, di saat Mungkin tahun itu 70-an. Kata-kata yang paling mudah disematkan itu indahnya kebersamaan ya di NU Ya, itu. indahnya kebersamaan di dalam perbedaan. Gitu Pak Sas. Terus gini, terkait dengan kegiatan warga Nahdien, itu terorganisir oleh tingkat yang di atasnya keorganisasiannya, itu baik dari MWC atau pengurus cabang sampai PW sampai itu ada nggak kaitan instruksi terkait dengan kegiatan warga itu sangat membantu apa tidak, Pak Mariono ini? Oke, sebelum menjawab itu, saya sebagai warga NU mulai bujangan, orang tua saya bukan tokoh NU, bukan kader NU, NU-nya duluan saya malah. Saya berterima kasih sekali kepada pendiri NU, para pendiri NU, Mbah Yai pendiri NU, sehingga memberikan dampak yang indah, dampak yang nyaman, dan memberi barokah kepada warga di tingkat bawah, umat yang di tingkat bawah. Di sini kami yang di bawah ini menyimak kaitan dengan ke-NU-an. NU itu kan ada 2 elemen. Satu namanya NU struktural, ada NU kultural. Ya. Awalnya NU itu adalah dari kultural. Bahwa NU itu aslinya milik pesantren NU itu. Lahir dari pesantren namanya adalah kiai kultural, bukan struktural. Setelah itu setelah didirikan ada yang struktural, ada yang tetap eksis di kulturalnya. Sehingga indahnya NU seperti itu. Jadi NU itu hari ini ya kita nggak berbicara pada waktu dulu perjuangan berdirinya NKRI ini ya. Ini NU itu yang bisa dikatakan NU itu malah yang diranting ini Pak Mas Sas ya. Iya. Ya, diranting itu berarti di tingkat yang paling bawah. Paling bawah. Ya, mana paling bawah selama itu kegiatan ahli sunnah wal jamaah ala Ahmadiyah itu dilakukan, berjalan dah. Contohnya saja gini, di bawah walaupun orang bawah kadang-kadang nggak ngerti siapa ketua MBC-nya, siapa ketua PC-nya, siapa ketua PW-nya, siapa ketua PB-nya. Nggak tahu, tapi kalau nggak dikatakan NU nggak mau, saya NU. Ketuanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu siapa ketuanya. Tapi dia itu, kamu bukan NU, nggak mau saya. Allah niki wong NU Pak. Yang ditangkuti pengurusnya betul ngertos. Tapi dia nggak mau nggak dikatakan NU. Ya tetap genduren, tetap tahlilan. Sehingga NU sebetulnya rohnya NU itu hari ini itu adalah di tingkat ranting. Bahkan pengajian tahunan, hari-hari besar misalnya kayak acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara apapun itu kebanyakan itu acaranya di tingkat desa-desa, ranting itu. Seperti serentak. Lain itu ijtima, jadi kumpulnya warga Nahdien, segala banom dan lembaga-lembaga 1 bulan atau 2 bulan sekali kan ada LI namanya. Nah itu ya ke orang-orang ranting. Jadi nggak ngefek dengan dengan permasalahan yang ada di struktural. Ranting itu setiap hari amalianya NU. Jadi seperti yasinan, tahlilan, genduren. Ketika genduren ya ndak membutuhkan pengurus rantingnya siapa, apalagi PC apa PW, itu enggak ngefek sama sekali. Tetap untuk beribadah, beramaliyah ala ahlussunnah wal jamaah. Maka kalau ada nun sewu, lo namun ate mireng, jadi wong duran nih
NU tanpa ranting berjalan. Ranting NU ya ranting kuwi. Sing kulino kangelan, kelangan, bahkan kisinan wi ranting. Jadi lek nek pengajian ya urunan ya wong ranting. Tikane nek wong Jolometan NU ngalim sampai leluhurnya digugah. Iki urunan. Nggih. Nggih ngoten nggih, itu kaitan dengan NU. Uniknya, indahnya NU itu di situ itu, ya. Kula niku warga NU yang paling bawah, warga NU yang di bawah, sering komunikasi dengan warga NU yang di bawah di tingkat ranting. Itu orang di ranting sangat ikhlas. Ya. Sangat ikhlas sekali. Ikhlasnya apa? Contohnya gini aja. Di pengurus ranting ada wakaf. Wakafnya sebetulnya dituju adalah orang yang di ranting itu, percaya pada orang yang di ranting itu wakaf itu. Mesti. Ya. Tapi orang bawah ikhlas. Kalau berdasarkan di struktural NU, hari ini wakaf itu kan milik PB. Nah, nandirnya PB sana. Jadi tanah-tanah se-Indonesia ini yang diwakafkan ke NU adalah milik PB, bukan ranting. Itu pun ikhlas ranting. Serahkan monggo. Kan saya serahkan satu itu. Kedua, bangun apapun. Mungkin bangun MI, kantor bangun MBC, masjid, bangun musola, bangun kantor MBC. Itu ya urunan dari ranting-ranting. Itu enggak pernah kita PB enggak pernah bantu. Terus apa hubungannya ranting dengan PB? Nah itu herannya di situ. Nah, terus ikhlasnya tetap dia itu milik NU, dia ikhlas. MBC juga milik PBNU. Jika musola masjid juga milik NPBNU. Ikhlas orang bawah itu. Sehingga sebetulnya ini guyonnya sebetulnya tanpa PCNU, tanpa PW, tanpa PB, NU di ranting sudah hidup. Jadi kata-kata Pak Sasmito yang ini, NU ini ojo urip nunut NU, tapi urip ana NU. Tapi sing nguriti NU malah wong ranting. Memang tidak diragukan tentang keikhlasan warga-warga Nahdien. Karena apa? Dilihat dari banyaknya acara tasyakuran, selamatan, sodakuan itu memang tidak diragukan lagi untuk urusan itu. Kayak seperti wajib bagi dirinya sendiri. Karena memang itulah kegiatan-kegiatan NU. Itu secara kultural mungkin. Ini saya ingin mencari tahu, ngobrol dengan ini. Pak Joko, ini yang sangat struktural ini. Ini yang paling getol membahas tentang PU. Ini sedikit kita menyinggung masalah PU. Pilihan ulang, convert cap yang didiskualifikasi, yang apa itu sebenarnya secara kita memandangnya secara struktural. Itu berpengaruh apa tidak itu dengan warga-warga Nahdien yang sangat mungkin nggak mau tahu dengan itu, tapi memang ada kaitannya apa tidak itu? Iya. Mengenai kebijakan atau apapun itu. Sebenarnya kalau kegiatan seperti yang diceritakan di awal, kegiatan warga NU di bawah itu kadang ada yang sama sekali tidak mengenal yang namanya pengurus. Jadi dikongkon yo urung mesti budal, dipenging yo mesti lek pegah. Jadi seperti katakanlah yasinan. Enggak ada pengurus NU itu mendirikan yasinan, itu enggak ada. Ya warga NU itu di lingkungan itu kesepakatan jo ngenekne yasinan. Pantese kono ya yasinan dhewe ora yasinan. Nah itu tidak pernah ada instruksi dari PB, PC atau PW itu enggak pernah. Sehingga itu pun kalau dipenging ya enggak gelem, enggak dilaksanakan karena itu kegiatan. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan itu yang warga itu tidak istilahnya tidak terpengaruh terhadap adanya kepengurusan NU di
rantingnya ataupun di tingkat atasnya. Ini maksud saya itu sebenarnya apa? Ini terkait polemik-polemik di Konvercap dan PU. Terus tujuannya itu sebenarnya apa panjenengan sampai menggugat sampai ke PB, sampai ke Majelis Tahkim. Itu yang diperjuangkan itu sebenarnya apa? Ini maaf, ini agak membahas tentang itu dulu sebentar. Sebenarnya ini ya memang menarik untuk dibahas. Ketika ada sesuatu yang kami anggap tidak sesuai dengan aturan atau boleh dikatakan yang salah, ini ada kewajiban bagi Muslim, bagi kita untuk memperjuangkan kebenaran. Sehingga kita tidak semata-mata ingin merusak tatanan di NU, akan tetapi ketika ada kesalahan, ketika melihat sebuah kesalahan, kita harus berani untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga tujuan kita termasuk ada PU yang menurut kami ini tidak benar, ini harus kita bawa agar kepengurusan di NU yang dalam hal ini di cabang bisa terlihat benar, dilihat dari berbagai sisi, sehingga tidak hanya benar untuk sebagian orang, sehingga semua orang atau dari sisi manapun kepengurusan ini dilihat benar gitu. Karena apa? NU ini adalah bukan semata-mata urusan dunia, karena NU ini ya semua perbuatan tentu implikasinya ke sana. Cuman ngurus NU ini memang tanggung jawabnya dunia akhirat. Ketika ada kesalahan, ini harus berani mengatakan ini salah, yang benar seperti ini. Terlepas hasilnya nanti seperti apa, tapi kewajiban kita untuk mengungkapkan kebenaran itu sudah gugur. Memang gini Pak Joko, kalau kita melihat ketidakbenaran diam saja, berarti ya yang diam itu sama dengan yang berbuat tidak benar. Ya. Berarti mengamini itu. Ya, menyetujui tidak benar. Padahal itu ada yang mewajibkan kita untuk menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin mendapat bulian, mungkin juga mendapat omongan-omongan dari pihak-pihak tertentu sing enggak terima atau mungkin masih hal-hal yang negatif disampaikan pada kami. Mungkin saya tambah gini. Mungkin beliau-beliau ini kan saya anggap kurang baik. Bahasa baiknya apa? Mau ngergani ranting. Gitu loh ya. Ranting ini sudah ikhlas, tapi masa kita yang tahu itu tidak menghargai ranting itu. Maka sebetulnya secara administrasi rotok pinter didik. Kalau ngomong rotok pinter didik, rotok pinter didik kaitan dengan kok kan baca ada ADART, ada Perkum yang memberi porsi menghargai ranting untuk berdemokrasi. Misalnya di pilihan tingkat MBC, tingkat ranting pun ada disuruh pilihan ranting menetapkan pengurus ranting, ada pilihan hak suara warga di itu. Untuk milih MBC juga dari suara ranting untuk milih, untuk PC juga suara ranting untuk milih. Tujuannya apa? Menghargai karena keikhlasannya para warga kita yang ada di bawah itu, sehingga wis dianggap wis yo ning dosa yo dolan ning kutha mel apa Konvercap wis sewenang gitu. Warga gitu kan udah sewenang diakui. Lah ini hari ini tahun 2023 ini kok muncul kok loh. Dulu yang saya pilih ini yang dilantik kok bukan ya. Lah kan merasa tersinggung juga. Iya, aku ra milih wong kuwi ya.
Maka beliau-beliaunya sampai ke Jakarta itu karena ingin menghargai itu tadi. Regani ranting, menghormati ranting karena keikhlasannya di berkhidmat di NU tanpa embel-embel apapun. Sehingga beliau-beliau ini berani berupaya mendudukkan porsi yang sebenarnya. Kalau ngomong pinter, Jawa Timur itu masuk kriteria klaster 1 atau 1. Klaster 1 itu untuk milih PC itu sampai ranting. Walaupun dalam ADRT itu boleh MBC, tapi ada daerah-daerah yang bukan masuk ke klaster 1, itu klaster 2 itu harus MBC. Tapi klaster 1 itu ranting dilibatkan untuk memilih pengurus PCNU. Di Blitar kemarin 2023 ya sudah benar. Sampai ke ranting bener. Tapi ujug-ujug bareng PU. Nah ini bareng PU itu kok yang milih hanya MBC. Dan MBC sendiri kadang juga bukan aspirasi semua dari ranting. Karena upaya. Sehingga ini tadi, sehingga banyak ranting itu tanya loh. Barang dilantik kok itu ya, dulu yang saya pilih ini, ya saya juga pernah ngundang di pengajian Pak Rifwadi, kita undang atas nama pengurus PCNU terpilih. Nah, kok sekarang kok yang dilantik itu, tanya besar di kita yang dilantik itu. Gitu kan. Pertanyaannya begini, saya kembali ke Pak Joko, Pak Joko Rien ya, Pak Joko dulu. Ada gak pengaruh dengan terpilihnya ketua pengurus cabang itu dengan lembaga-lembaga di bawahnya seperti halnya Lazisnu atau pendidikan-pendidikan Ma'arif, universitas itu tentunya mungkin pengaruhnya ke situ. Soalnya terkait dengan formal dengan secara struktural. Kalau dikaitkan dengan lembaga, ini lagi-lagi saya katakan lembaga itu SK-nya adalah NU setingkat, seperti lembaga Lasis cabang gitu. SK-nya adalah PCNU. Nah, masa habisnya SK itu bersamaan dengan masa habisnya SK PCNU-nya. Sehingga kalau misalkan hari ini berpengaruh apa enggak terkait dengan adanya pengurus baru. Pengurus baru ini juga sudah meng-SK-kan lembaga baru. Ya tentunya diambil orang-orang yang sejalan dengan mereka. Sehingga ini dengan logika, karena dia sejalan dengan ketua, ya mau nggak mau menjalankan, walaupun kendala di lapangan di bawah ini mungkin juga ada. Jadi kalau misalkan hari ini kan yang berani turun ini sementara kan masih lembaga. PC belum pernah turba, itu belum pernah saya dengar PCNU turba, tapi lembaga ya ada. Cuman persoalannya saya begini, ketika lembaga induknya atau organisasi induknya itu bermasalah, tentu menurunkan lembaga atau anak ini juga meragukan atau keabsahannya juga dipertanyakan. Walaupun dia yakin PD, karena PD-nya itu ini sudah ber-SK, siapapun yang menghadangi, saya pernah dengar itu waktu, siapapun yang menghadangi kita tabrak. Sangat lagi-lagi arogan karena menganggap dia sudah punya SK. Jadi mereka itu mempromosikan kepada khalayak, kepada warga NU dan kepada struktur NU bawahnya itu tentang legalitasnya itu masih dipromosikan ke bawah.
bahwa ini karena sudah ada SK dan sebagainya. Tapi nggak pernah berani memulai dari prosesnya. Karena saya yakin beliau-beliau itu tahu bahwa proses yang dilakukan itu salah. Saya yakin tahu. Walaupun kalau ditanya ini sudah benar nggak, seolah-olah nggak tahu. Karena kenapa saya yakin bahwa mereka itu tahu bahwa yang di jalan itu salah. Dia itu kan semua pernah belajar fikih, belajar tentang hukum-hukum, sehingga membedakan salah dan benar itu wong tingkatnya sudah dipanggil kiai, tentu membedakan salah dan benar itu tahu gitu aja. Terus gini, Pak Joko, sebentar gih. Ini bentar kedamawan. Ini seandainya ketika ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang SK hasil dari pilihan ulang itu memberikan kebijakan kepada warga Nahdien, khususnya pada tingkat sebawahnya, intinya itu untuk warga Nahdien. Ketika tidak cocok, terus kita tidak menjalankan instruksi dari pengurus cabang. Apakah itu kita termasuk orang yang bukan NU, tidak disahkan ke NU-nya? Kalau harapannya pengurus NU hari ini harus taat pada mereka, harapannya. Tapi fakta di lapangan ada beberapa MBC itu ketika mendapatkan instruksi dari PC itu ya diabaikan. Karena ini buntut dari pelaksanaan PU yang tidak sesuai dengan aturan menurut saya. Prosesnya. Kalau PU-nya mungkin bisa dianggap benar, karena mungkin juga dihadiri oleh PW, PB waktu itu, sehingga waktu pelaksanaan PU itu mungkin kalau digaduk-gadukkan dengan Pergum ada benarnya. Tapi prosesnya menuju itu kan banyak kejanggalan. Dan saya yakin beliau-beliau itu ya tahu. Termasuk yang menjadi dasar PU itu seperti surat edaran nomor berapa saya nggak hafal, Pak Mail yang hafal. Surat edaran nomor berapa itu kan sebenarnya begitu membaca kan yang dituju dalam hal ini Rois Surah itu bisa membantah sebelum melaksanakan, katakanlah mengklarifikasi bahwa surat ini alasan untuk PU untuk mendiskualifikasi ini enggak benar minimal. Terlepas nanti PB jawabnya seperti apa, itu harusnya ada upaya itu. Kalau Rois itu katakanlah bijak dalam mengambil sikap. Baik, kalau jawab sederhana, Mas As. Orang bawah jawabnya sederhana. Tadi pertanyaannya kalau warga tidak mengikuti perintah instruksi di pengurus di atasnya itu, apakah tetap menjadi warga NU? Kalau saya jawab, ya tetap jadi warga NU yang bahasnya Mas Ari. Nah. Ya gitu kita. Terus lah kita. Ngeten Pak Lurah. Ini tetap NU yang bahasnya Mas Ari. Lo nate mireng ya dengar lamat-lamat gitu. Kalau ndak manut saya bekukan. Terus NU dibekukan terus piye? Apa terus wong tahlilan dilarang? Wong yasinan ditiadakan, kunut ndak boleh ono piye? Lek dibekukan lho. Berarti kan jamaah-jamaah pengajian, yasinan, tahlilan dibekukan malah ndak oleh bergerak. Apa iso menging wong ngono kuwi? Kira-kira iso ora mengendalikan meniadakan genduren atau tahlilan yang menjadi amalia NU? Nah, ya itu makanya tetap dibukukan apanya ini? Tetap ya, menjadi warga NU. Yang banyak kan NU kultural ya. Yang di bawah itu NU kultural. Ya, jadi kira Mas Joko, dibekukan itu piye cara lek bekokne? Mungkin orang ngerti ya, malah bingung. Mungkin yang dibekukan itu secara struktural yang ada di tingkat bawahnya pengurus cabang. Misalnya
surat tugas untuk MWC mungkin itu bisa dibukukan atau Tapi itu pertanyaannya ketika pengurus ranting misalkan, pengurus ranting yang tidak taat itu akan dibukukan. Sementara ketua ranting itu kebiasaan di lingkungannya akan ngimami tahlil, Ya. ngimami apa ora oleh ngimami. Nah, ya. Misalnya, karena Lagi-lagi yang krusial nih, krusial Yai. Krusial. Sering tiap tahun kita dengar itu. Ya. Penentuan awal Ramadan atau hari raya. Walaupun beliau ini menjadi struktural di NU, mungkin di PCNU atau PWNU atau MBCNU. Kalau pondok pesantrennya, padahal instruksi dari PB-nya mungkin puasanya hari Sabtu misalnya. Tapi kalau pondoknya itu ingin hari Minggu, orang struktural itu ya ikut pondoknya. Betul nggih? Nggih. Alumni Ploso ikut Ploso, hari rayanya apa, puasanya apa, Lirboyo itu mulainya apa. Berarti kan pengurus itu tidak taat pada surat edaran yang dibuat oleh PBNU. Padahal beliau kan tetap bisa jadi pengurus. Berarti artinya apa? Jika MBC, jika ranting, suatu saat ya, tidak semuanya, suatu saat tidak ikut dengan instruksi pengurus di atasnya, ya tetap warga NU. Contohnya aja sudah diberi contoh oleh para pengurus yai yang menjabat di PCNU, di MBC, mungkin juga di PW. Kalau yainya pondok pesantren mengatakan ini hari ini, ya semuanya ngikut, walaupun beliaunya adalah pengurus struktural, bukan kultural. Nah ini kan aneh lah ya. Jadi berarti pangkat kiai kultural. Tetap warga NU berarti kan. Makanya Sah secara pengurusan juga. Apa dipecat apa piye? Buktinya enggak dipecat juga, enggak taat. Ini organisasi kan bukan instansi. mungkin memang ada perbedaan antara NU secara kultural mungkin lebih mendalam pakai hati. Ya. Karena selain daripada wawasan tentang ke-NU-an dari orang tuanya sing jenengan ngendikane wau, sanad-sanad keilmuan dari kiai-kiai yang mengajarnya itu tentunya sangat masuk itu. Masuk. Soalnya kiai-kiai itu ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa. Berbeda lagi ketika secara struktural. Itu logika-logika secara politik sedikit banyak pasti masuk itu ketika struktural. Mungkin yang dirasa oleh pengurus itu ketika sudah bisa menguasai PC berarti bisa menguasai MBC. Ketika sudah bisa menguasai MBC berarti sudah menguasai ranting. Tetapi beliau-beliau lupa bahwa struktural itu hanya beberapa orang, tapi kultural itu lebih banyak. Dan itu ketika instruksi ada, itu hanya sifatnya di bawah menjadi himbauan, karena di situ sudah berjalan kebiasaan sejak dulu kala, dan itu sangat sulit dirubah. Mbah Pak Jo, mungkin info kita mendengar info di Sutojayan itu didatangi oleh pengurus PCNU hari ini karena tidak taat kepada perintah PCNU, tidak taat secara organisasi dengan PCNU. Kalau kaitan dengan ini gimana itu ya? Kalau kita sudah diberi contoh, saya katakan tadi, ada instruksi PB, padahal pengurus PB sendiri kadang juga melanggar, nggak taat. Tapi kalau MBC nggak taat kok dimarahi, ada surat, bisa dikatakan membangkang. Surat apa namanya? Surat peringatan SP. Ada SP. Gimana itu kalau? Memang ada. Saya dengar itu
ada 2 MBC yang dikasih SP itu ada, bahkan sampai SP 2 kali dan SP 3 kali sebenarnya pembekuan, tapi saya dengar sampai hari ini yang ketiga itu juga belum turun atau tidak diturunkan. Tapi ada yang menurut informasi yang saya dengar ada peristiwa yang unik dan istimewa ketika SP2 itu diabaikan oleh MBC. Itu ada semacam operasi apa kan? Masih gelap. Orang boleh sunyi. Pengurus BC itu mendatangi satu persatu pengurus MBC, ditekan atau mungkin bahasa kerennya diintimidasi untuk taat pada PC. Karena PC yang hasil dari PC PU, yang dari PU. Dan sampai hari ini ternyata MBC yang diintimidasi itu tetap tidak bergeming dari dari keyakinan awalnya bahwa mereka menganggap PC hasil PU ini tidak benar. Yang jadi pertanyaan, kegiatan rutinitas warga Nahdliyin ke NU-nya itu berpengaruh enggak dengan saya lihat surat di SP sana, walaupun MBC-nya itu di SP sampai 2 kali, kegiatan masyarakatnya itu justru lebih semarak. Saya kan kalau ke kota biasanya lewat misalnya Sutojayan gitu ya. Di Masjid NU Sutojayan itu nggak pernah sepi orang. Jadi kegiatan-kegiatan itu ada selama bulan Ramadan itu Kotmil juga setiap ranting itu digilir. dan semua antusias. Semua antusias. Bahkan ada yang sampai nyater bis ke Masjid NU itu. Kemudian di situ melaksanakan Kotmil dan dibiayai sendiri, termasuk makannya itu pesan sendiri bayar sendiri, bukan MBC yang bayar. Berarti memang NU secara kultural itu memang sangat luas. Jadi memang ada kesan mereka ingin diakui kebenarannya, tapi orang lain sementara yang di MBC tahu bahwa itu tidak benar. Dan sebaliknya di Pak Arif Fuadi tidak ada satu orang pun yang selama ini yang saya tanya Pak Arif enek wong sing nyalahne sampean sampai Radiska, belum pernah ada. Belum pernah ada yang menyalahkan saya terkait saya kok nggak di SK itu sing salah, saya belum pernah. Tapi bahasa-bahasa kelakuannya koyo ngono itu ada, bahasa-bahasa itu ada. Mungkin jadi, ya itulah lika-liku NU kita hari ini. Maksud saya biar kalau NU ini misalkan benar dilihat dari sisi manapun, dari perspektif apapun itu bisa benar, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Gitu. Dunia mengenal NU dari struktural keorganisasiannya. Ya. Tapi manusia, seseorang mengenal NU dari kultural para kiai-kiainya, KNU-nya, warga Nahdliyin. Ngoten saged gak? Mboten niku kata-kata seperti itu masuk napa mboten? Maaf Pak Sasminto, matian ada dunia yang mana? Kalau dunia di pedesaan itu yang namanya NU itu dilihat dari amaliyah dan kearifan orang-orang Nahdliyin. Gitu. Tapi untuk dunia lain, sesama organisasi hari ini, sesama organisasi ya katakan ya, seperti organisasi keagamaan Islam yang lain, ini delok NU itu lucu apa kudu guyu gitu. Karena membuat demokrasi tapi malah
Mencederai. Mencederai ngono ya. Wis pokoke malah merusak mencederai nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Kalau kita mengikuti paparan dari para ahli-ahli hukum, ahli struktural atau organisasi. Setelah jelas-jelas Konvercap 23 itu kan berjalan dengan mulus, lancar, nggak ada kendala dan sah. Terus Rois yang dipasrai oleh Rois terpilih, yang terpilih kan Pak Yai Mas'ud, tapi dipasrahkan kepada seseorang. Itu kok terus demokrasi yang seindah itu kok tahu-tahu ada yang mengatakan orang ono bledek, orang ono udan kok terus enek ontan-ontan gini terus nyapo. Emang salah ya ditunjukkan kesalahannya. Jadi namanya diskualifikasi didahulukan sebelum mengadakan pemilihan lagi. Jadi ini membangun peradaban tapi kok merusak. Nah, kita jangan terlalu masuk ke salah itu. Gini Pak Sas, ini memang apa ya? Jagongannya yang desa orang bawah. Jagongannya seperti itu, jagongannya nggak ngerti organisasi, nggak ngerti struktural, nggak kenali apa itu birokrasi, nggak ngerti. Tapi nyatanya kok ketika dilantik loh, kok bukan yang saya pilih itu kan terus baru takon yang aku lah, kok milih kayak sing dilantik kok udah, lalu aku jawab piye? Aku kurang ngerti apa kentang kimpule kahanan, orang ngerti prosesnya kok terus ganti yang dilantik ya. Kita rubah topik. Ya. Kita nggak usah masuk terlalu dalam situ. Mungkin ada session khususnya. Ya, tapi menjadi jadi pertanyaan wong cilik-cilik. Gini. Saya pernah mendengar ini statementnya para warga Nahdien. Gandolan sarunge Mbah Yai Asari. Niku pripun? Niku ngalap barokah napa ngalap napa niku? Ini maksud dari yang kata-kata seperti yang namanya kiai itu menurut orang awam kan orang yang dianggap satu mengerti tentang hukum-hukum agama dalam ilmu syariah, fikih atau apa. Terus Pak Yai di desa itu kan dapat dijadikan suri tauladan. Jadi Pak Yai imam masjid, imam tahlil, imam langgar, imam mushola itu Masya Allah ikhlas lek mulang maca kitab nek sing bayar pangah maca pangah mulang santine ndak ana imbahan apa-apa. Itulah yang dijunjung tinggi oleh warga. Itu. Jadi gandolan sarunge kiai ini maksudnya pertama takdim menghormati artinya mengagungkan. Yang kedua itu taklid mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Pak Yai sehingga istilah gandolan sarung tetap ngugemi dawe Mbah Yai ngono. Gandolan sarung ngoten niku wau niku namung sanepan Jawa. Mungkin sementara yang kita bahas ini saja dulu. Nggih. Karena mungkin waktu yang membatasi kita. Ya. Dan mungkin satu aja nggih. Satu saja Mbah Amareno. Ini kalau sebagai warga NU di bawah itu harapan kami yang di bawah itu Mbok Iyao itu NU struktural. NU struktural yang sekarang memegang organisasi NU itu ya tolong juga menghormati atau menghargai dari para NU kultural yang sangat ikhlas. Tanpa pamrih apapun menjalankan kaitan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah al ahmadiyah. Ini harapan kami. Jadi jangan sauyah-uyah bahasa wong Jawa ngoten Mbak nggih. Yang struktural jangan sauyah-uyah dengan warga NU yang di bawah, juga struktural yang di bawah, karena struktural di bawah, struktural di ranting itu sangat ikhlas orang-orangnya. Bahasa guyone kalau di bawah itu ada bahasa guyonnya itu apa? Ada kiai ini dan kiai nyo. Kiai nyo ini sering memberi. Seperti kiai dulu. Kiai dulu itu kaya dulu baru semua kebutuhan dari umat di lingkungannya dicukupi, dibantu apa kebutuhannya dibantu apa. Bukan kiai ini. Bukan tukang
Ngoten mawon. Iya. Kita di warga Ini memang waktu ini yang mengejar-ngejar kita. Ini, menurut kami keramate Mbah Yai riyen ingkang sami mendirikan adanya NU itu sangat malati. Jadi kita harus benar-benar menjadi warga NU yang bijak mensikapi apapun itu, dan ketika kita tidak tahu lebih baik diam, tapi ketika kita tahu harus bersuara. Karena apa? Yang dilindungi NU-nya, yang dikeramatkan pun kegiatan NU di dalamnya, khususnya warga Nahdien yang kultural. Nah, tentunya sangat penting itu Pak Joko yang secara struktural itu memang harus terapi sebagaimana organisasi yang sehat. Sehat kulturalnya, sehat secara strukturalnya, insya Allah barokah nanti. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.